Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho dengan NPM 22111001344317. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS rangkuman tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam. Realitas ekonomi dunia di bawah sistem sosialisme atau komunisme di bawah sistem kapitalisme. Perubahan sistem kapitalisme menjadi beberapa, yaitu pertama, kemajuan lebih mengarah aspek fisik saja. Ada kemajuan tetapi penuh ketimpangan. Yang ketiga, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan yang terakhir, terjadi eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Sistem ekonomi kapitalistik ada dua, yaitu manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Yang kedua, kebebasan absolut ini merupakan sebuah rumusan yang dikemukakan oleh John Locke yang mengatakan bahwa manusia adalah miliknya sendiri. Bahkan John Locke menyatakan bahwa perolehan pribadi tanpa batas sesungguhnya sesuai dengan ajaran-ajaran Injil maupun menurut akal sehat. Sedangkan sistem ekonomi sosialistik tidak mengakui kepemilikan properti pribadi, alat-alat produksi dikuasai dan dikontrol oleh negara, distribusi barang yang tidak merata dan pengupahan berdasarkan jumlah kerja secara kolektif. Perencanaan ekonomi bersifat terpusat, akses personal terhadap pasar dibatasi. Pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisir, gharar, haram, zolim, ihtikar, dan riba. Misi sistem ekonomi Islam: rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam yang menyelamatkan orang yang beriman yang berekonomi, membawa berkah karena setiap kegiatannya diawali dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap berekonominya jauh lebih gharar, syubhat, apalagi haram. Selanjutnya, tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Yang ketiga, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi, pendapatan, dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Yang terakhir, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Prinsip ekonomi Islam melarang maisir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah, atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Yang kedua, larangan gharar, yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Gharar berakibat sangat buruk, yaitu akan menimbulkan kebencian pada pihak yang bertransaksi. Larangan melakukan hal haram, yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda yang dilakukan untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. Yang keempat, larangan zalim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Karena dalam Islam, sebuah transaksi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal ini. Larangan ikhtiar, yaitu sebuah kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar
dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. Yang terakhir, larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun, walaupun keduanya sama-sama rela, kecuali dalam bentuk bonus atau bentuk terima kasih peminjam kepada yang meminjami. Ciri-ciri ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu: pertama, hak individu diakui namun diberi batasan. Yang kedua, hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Yang ketiga, hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau doriyah. Asas-asas ekonomi Islam. Yang pertama, al-milkiyah atau konsep kepemilikan. Yang kedua, tasarruf fil milkiyah atau pengelolaan atau pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga, tauziul sarwah bainaan naas atau distribusi kekayaan di antara masyarakat. Pendekatan ekonomi Islam. Pendekatan ekonomi Islam dapat mengambil sebuah kebijakan sistem yang telah ada. Yang pertama, pendekatan menolak negotiation, maksudnya bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Pendekatan memadukan integration, selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Pendekatan menambah nilai value addition. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Alasan manusia belum siap menerima ekonomi Islam. Faktor pemahaman arti dan tujuan syariah. Kedua, faktor cinta dunia dan takut mati akibat dari diri tidak paham tujuan, fungsi, dan tugas hidup. 3. Faktor pola pandangan terhadap Islam secara parsial. Keempat, faktor penjajahan Belanda 3,5 abad. 5. Faktor usia sistem kapitalis yang sudah mendarah daging. Keenam, faktor isu negatif Islam bukan solusi. Ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Yang pertama, bai adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan barang. Yang kedua, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antar dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha, tentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Ruang lingkup sistem ekonomi Islam. Yang keempat, mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Yang kelima, muzaraah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan. Selanjutnya, di ruang lingkup sistem ekonomi Islam, yang keenam adalah musaqah. Yang ketujuh ada murabaha. Yang ke-8 ada khiyar. Yang ke-9 ada ijarah. Yang ke-10 ada istina. Sekian presentasi dari saya tentang sistem ekonomi Islam. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.